Suka-duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka-duka dipakainya untuk kebaikanku. Jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan, dalam kalku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang segar. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Shalom. Hadirin sekalian Koraja, jemaat Pilihan Raya, dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudari sekalian. Salam PKB. Haleluya, hari ini kita menikmati sukacita yang besar oleh karena kita dapat bertemu dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan, berkenaan dengan Dirgahayu PKBGT yang ke-17 tahun dan Hari Reformasi Gereja yang ke-508 tahun. Kita diajak untuk terus berhikmat dalam mewujudkan ketripanggilan kita sebagai gereja yang diutus Tuhan dalam dunia ini, yang secara terus-menerus mereform atau memperbaharui hidup guna menoreh dan memberi jejak positif bagi keluarga dan masyarakat, terutama bagi generasi muda gereja untuk meneruskan tongkat estafet pelayanan. Mari persiapkan kita beribadah dengan sorotan tema pulang sebagai orang yang dibenarkan. Kita berdiri dan memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Salam. Kas. Oh ini saya baca. Salam dan damai sejahtera Tuhan kita bersama, kini dan sepanjang masa. Dan bersamamu juga. Kita akan bermazmur dan bacaan mazmur kita terambil dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacanya secara responsorial. Mazmur 84 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan tulisan yang agak keluar dan Bapak Ibu sekalian yang akan membacakan tulisan yang agak ke dalam. Dan kita akan mulai pada ayat yang kedua. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gift, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Jiwaku hancur karena merindukan. Pelataran-pelataran. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di dalam rumahku. Yang dapat terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Diselimuti dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Tang pada yang malak-malak.
Perintah mengasihi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kasih Tuhanku lembut. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk ke dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Mari merendah dan mengaku dosa di hadapan hadirat-Nya. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa acap kali kuasa dosa merasuki hidup kami dan menjadi penghalang untuk mengenal kasih-Mu yang sangat mendalam. Seharusnya Engkaulah yang harus kami kasihi lebih dari segala sesuatu. Namun sebaliknya kami menjauh dari-Mu. Kami sungguh menyesal atas dosa-dosa kami. Kami memohon kemurahan dan pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Tuhan diteguhkan kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Agunglah kasih Allah-Mu. Agunglah kasih Allah-Ku, tiada yang
Hai Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Yoel 2:23 sampai dengan 24. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya.
yang akan kita uangkan. Kita persilakan yang akan mengangkat. Baik Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada natura yang kita uangkan sayur bulu nangko. Wah ini cocok, ini pergantian musim. Ya, ditawar. Hutan bulu nangko. $50 satu kali. $50 satu kali. Ini diperuntukkan untuk persekutuan lansia. Yo pakai kendek-kendek bisidi. Yang di balkon, yang pura-pura. 50 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya masih ada satu. Masih sayur bulu nangko. 100 satu kali, 2 kali, 3 kali. Taruh magasa teh. Katanya ini pisang lapendis dari Spanyol, tapi lahir di Indonesia. Oh, tiro mangamyo. Sisa mau bang. Weh. Ya, ditawar berapa? Ini diperuntukkan untuk lansia. Iya, akan diperuntukkan juga untuk persekutuan lansia. 100 satu kali, 100 2 kali, 200 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ini masih ada lapendis. Akan diperuntukkan untuk kas jemaat. 100 satu kali. Berapa? 150 satu kali. 200 satu kali. 200 3 kali. Ya, ini lain dari yang lain. Buah matoa dari Papua. Lahir di Makassar. Ya, untuk diperuntukkan untuk panitia Hari Raya Gerejawi. Buah matoa 300 satu kali, 2 kali, 3 kali. Kepada Bapak Ibu yang sudah terlibat, terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan.
yang kami ambil daripadamu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini atas pemeliharaanmu bagi kami, pribadi lepas pribadi, dalam sepanjang kehidupan kami, sepanjang minggu yang telah kami lewati hingga saat ini. Kami boleh berada di tempat ini, memuji, memuliakan namamu. Sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kami. Berkati dan berikanlah hikmat untuk mengerti, serta mampu mengaplikasikan atau mempraktekkan dalam kehidupan kami, di dalam seluruh dan sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang Engkau utus di tengah-tengah jemaat hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi sehingga mampu berkata-kata, mampu menyampaikan firman kebenaran-Mu, dan sungguh menjadi kemuliaan nama-Mu, serta menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat yang hadir hari ini. Dan segala rondrongan-rondrongan, yaitu kuasa-kuasa iblis yang mengganggu kami tolak dan usir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga ruangan ini hanya dipenuhi dengan kuasa firman-Mu, dan seluruh hati kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami terpaku tertuju hanya kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yoel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim
seperti dahulu. Tempat-tempat pengerikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini adalah di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu aku akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga di atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pembacaan selanjutnya terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8 dilanjut ke ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 dilanjut ke ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita lanjut ke ayat yang ke-16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin, firman Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, haleluya.
Bacaan firman Tuhan selanjutnya. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Tuhan dan untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Pulang sebagai orang yang dibenarkan. Ini adalah satu tema yang bagus sekali kalau kita memperhatikan perikop yang kita baca. Karena di dalam perikop ini mengungkapkan dua orang yang sangat berdosa, dan kitab suci mengatakan bahwa yang merupakan pemisah antara manusia dengan Tuhan itu adalah dosanya, itu adalah dosa kita, sehingga kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Dan di dalam bagian-bagian Alkitab yang lain juga menyatakan bahwa khususnya tulisan Paulus, dia berkata bahwa semua orang di muka bumi ini tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bahkan di bagian-bagian lain dia juga berkata, yaitu bahwa kita semua ini berdosa oleh karena satu orang. Oleh karena satu orang kita semua berdosa. Firman Tuhan berkata bahwa dari dosa satu orang itu, dosa itu menjalar ke seluruh dunia ini karena semua orang telah berbuat dosa. Dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Oleh sebab itu, ketika kita memperhatikan perikop ini, maka tepat sekali bahwa dua orang ini adalah orang yang sama-sama punya dosa yang besar. Punya dosa yang besar. Yang seorang, yaitu yang pertama adalah orang Farisi.
Nah, orang Farisi ini dia datang dengan penuh kesombongan, dengan penuh keangkuhan kepada Tuhan. Dan dia merasa bahwa dia sudah mampu melakukan seluruh hukum Taurat, seluruh perintah Tuhan. Lalu di sisi yang lain yaitu pemungut cukai. Pemungut cukai ini adalah orang yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa nakwa kadanta sapa-sapa dadana. Itu menandakan bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga dia waktu ketika dia masuk di bait Tuhan itu dia tunduk saja. Dia tidak berani mengadakan dirinya ke atas. Dia tidak berani melihat ke kiri atau melihat ke kanan. Karena dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Itulah pemungut cukai. Dan sesuai dengan tema yang kita diberikan pada hari ini, bahwa dia pulang dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa orang Farisi itu tidak dibenarkan? Karena orang Farisi itu adalah orang yang sombong. Dia sudah berdosa dan dia merasa sombong. Dia angkuh. Ya. Dia angkuh sehingga Tuhan tidak mendengarkan doanya. Nah, kita tahu apa itu kesombongan. Kesombongan adalah dosa yang berakar dari perasaan egois, mementingkan diri sendiri. Dan superioritas yaitu sikap hati yang meninggikan diri di atas Tuhan dan sesama. Nah, kesombongan berarti menolak perintah Tuhan. Kesombongan adalah menolak otoritas Tuhan yang adalah pencipta yang menguasai seluruh kehidupan manusia. Dan orang sombong itu merasa dia yang paling benar, dia yang paling berkuasa, dia yang paling tahu segalanya. Sehingga dia tidak memperdulikan kemuliaan Tuhan atau tidak mendahulukan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Amsal pasal 16, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, maka di situ diuraikan bahwa kesombongan itu adalah dosa yang terbesar. Dia katakan bahwa ada 7 hal yang Tuhan benci. 7 hal yang Tuhan sangat benci dia di hadapannya, yaitu mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah bagi orang yang tidak berdosa, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera menuju kejahatan, dan yang ke-6 yaitu dia punya hati penuh dengan saksi dusta. Yang ke-7 dia menyebarkan kebohongan. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-5, Tuhan sangat menentang orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tahu segalanya. Sehingga kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka banyak sekali pemimpin-pemimpin yang jatuh oleh karena kesombongan. Misalnya saja Raja Saul. Juga kalau kita belajar di dalam kitab Daniel, yaitu bagaimana Nebukadnezar meninggikan dirinya sehingga Tuhan menghancurkan kerajaannya. Demikian juga Saul, karena dia sombong, karena dia angkuh, dia tidak memandang orang lain, dia tidak senang melihat orang lain sukses. Sehingga keangkuhannya itu membuat dia jatuh, kerajaannya dihancurkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah akibat daripada kesombongan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita kembali kepada firman Tuhan ini.
itulah dia orang Farisi yang tidak layak di hadapan Tuhan karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya memberikan satu gambaran bagaimana itu orang sombong, orang angkuh, orang yang menganggap dirinya paling benar, orang yang menganggap dirinya bahwa dia tahu segalanya. Kita Toraja, ya, saya bahasa Toraja sedikit ini, saya juga tidak terlalu pintar bahasa Toraja, tapi kita orang Toraja itu ke makadamiki soal tedong, ya tentu apa kira-kira yang ada dalam benak kita. Ya, saya mau berikan satu analogi atau satu gambaran tentang orang yang sombong, tentang orang yang angkuh ini. Ya, tedong, yaitu tedong tarangga. Kira-kira saya cari-cari ini, harusnya Pak Pendeta, dalam Google tidak ada itu tedong tarangga. Jadi saya pakai kata tarangga saja. Tarangga itu ya selalu menandu. Ya, dia dapat pohon, dia tandu. Dia dapat orang, dia tandu. Dia dapat tanah, dia dapat sepon, dia tandu. Itu tedong tarangga. Makanya saya namakan ini teologia tedong tarangga. Jadi tedong tarangga ini dia tidak mau dikalah. Ya, coba kita lihat di itu kerbau, bagaimanapun kalau dia tarangga, dia memang tidak mau dikalah. Iya. Dia tidak mau dikalah. Tapi satu saat tentu tedong bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun dia tahannya, pasti satu saat dia jatuh. Ya, saya teringat 40 tahun yang lalu lebih. Saya masih kecil sekali di tahun 67. Kebetulan kami punya nenek di Pestakan. Itu ya sebelum masuk ini ada Pak Silaga. Jadi ada satu tedong yang dia sudah kalah ini lawannya, dia tarangga ini sudah dikalah ini lawannya. Dia kejar sampai ada satu jurang yang jauh sekali dan dia tidak bisa membendung karena begitu cepatnya dia lari, akhirnya dia jatuh ke jurang. Akhirnya dia mati. Ini mungkin sebagai contoh bagaikan orang Farisi. Iya. Dia merasa dia tahu segalanya. Dia merasa bahwa tidak ada yang bisa kalahkan dia. Nah, ini bisa menjadi introspeksi bagi kita. Kalau kita masih merasa tinggi hati, masih merasa tahu segalanya, masih merasa sudah memiliki segalanya, maka firman Tuhan memberikan kita bahwa cobalah menintrospeksi diri, menyelidiki diri melalui firman Tuhan, bahwa kita tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan. Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-10 sampai 12 dan ayat yang ke-23. Jangan kita seperti orang Farisi. Oleh sebab itu, jikalau ada bibit-bibit Farisi di dalam kehidupan kita, maka melalui firman Tuhan, melalui khotbah hari ini, kita mulai mengikis itu dalam kehidupan kita. Entah dengan bagaimana kita merubah, menyikapi tentang pemimpin kita, pendeta kita, majelis kita, ya, bagaimana kita bisa mendahulukan orang lain. Sehingga nantinya ketika berubah dari hari ke hari, maka kita akan menjadi seperti orang yang rendah hati. Nah, yang kedua yaitu orang berdosa yang rendah hati. Iya,
dikatakan sekalipun dia berdosa, sekalipun banyak dosanya di hadapan Tuhan, tapi dia datang kepada Tuhan, hanya 5 saja kata yang dia ucapkan. Dia apa dia bilang? Dia bilang, ya Tuhan, kasihanilah aku yang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kerendahan hati itu adalah mengutamakan Tuhan, mengutamakan orang lain, lalu melihat, mementingkan diri kita, lalu mengurus diri kita. Lalu kerendahan hati itu juga adalah ajaran Tuhan Yesus yang sangat sempurna, seperti yang dia berikan contoh di dalam Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah membaca tentang Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Apa yang terjadi di sana? Di sana di Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5 itu adalah percakapan antara murid Tuhan Yesus dengan Yesus sebagai pengajar, sebagai guru. Datanglah ketika murid-murid itu berkumpul, Yesus bertanya kepada Petrus bertanya kepada Yesus. Dia berkata begini, Guru, siapakah yang akan terbesar di dalam kerajaan surga nanti? Apa jawab Yesus? Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Dia bilang, hendaklah kamu seperti anak kecil ini jikalau kamu mau masuk surga. Jikalau kamu mau terbesar di dalam kerajaan surga, maka kamu harus seperti anak kecil ini. Kira-kira bagaimana sifat anak kecil? Iya. Di dalam Matius pasal 18 ayat 3 dan ayat yang keempat, di situ ditegaskan, Yesus berkata di situ, dia katakan bahwa jikalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, maka kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan yang kedua, jikalau kamu hidup tidak merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, di hadapan sesamamu, maka kamu tidak bisa masuk surga. Jadi dengan adanya perenungan ini, maka saya bisa lanjutkan tentang teologi tedong tarangga. Tapi teo mo kulang pokari tedong tarangga. Yomu tu tedong sokko. Ya. Umbasus itu tedong sokko. Jadi coba kita lihat itu tedong sokko. Waktu dia masih kecil itu tanduknya dia keluar begini. Ya, dia keluar begini. Waktu sudah mulai besar, kira-kira 1 jengkal, mulai terlipat begini. Ada saya lihat di YouTube itu, dia. Waktu sudah mulai terlipat begini, itu menandakan bahwa dia sudah mulai dewasa. Dia sudah mulai besar. Semakin besar, semakin melengkung. Semakin besar, semakin tua. Semakin besar, semakin melengkung itu tanduknya. Bahkan sampai bertemu di lehernya. Itu berarti bahwa ketika bertemu antara tanduk sebelah kiri dengan sebelah kanan, maka itu menandakan bahwa bagaimana dia menekan dalam kehidupannya. Ya ini saya artikan bahwa bagaimana dia menekan dalam kehidupannya untuk hidup baik itu terhadap Tuhan, baik itu terhadap sesamanya. Dia harus selalu merendahkan hati. Dia tidak banyak bicara, dia tidak perlu ini. Bahkan yang sangat jelas, yang sangat kita lihat di itu tedong sokko. Ya, kira-kira ada di sini yang punya tedong sokko? Di kampungnya. Tidak mungkin ada di sini. Maksudnya saya, ya mungkin ada keluarganya atau ini. Ada yang pernah lihat tedong sokko di kampung? Iya, jadi coba lihat dan coba kasih coba mipasi apa namanya itu? Mipasi laga. Ya mipasi laga tedong tarangga na tedong sokko. Waduh. Ya dia pasang kasihan itu kidena.
Dan ketika dia dikena dengan tandu yang tajam, pasti dia lari. Itu menandakan kalau kita melihat perikop kita ini seperti pemungut cukai. Itu menandakan bahwa dia rendah hati, dia takut kepada Tuhan. Pemungut cukai karena dia takut kepada Tuhan, dia tidak mampu mengatakan itu dosanya, maka dia berkata, "Ya Tuhan, ampunilah aku." Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mau berikan lagi satu gambaran tentang kerendahan hati. Seperti saya katakan tadi bahwa kerendahan hati itu adalah mengutamakan Tuhan, lalu mengutamakan sesama kita, baru kita memperhatikan diri kita. Iya, saya mau beri satu contoh. Iya, kita lihat itu apa? Nako kadang kilako maki. Ya, saya sekalipun orang Toraja, tapi istri saya orang Maki. Yaitu kemanuk lako maki disanga yadasi. Jadi satu ketika ya waktu saya menikah, ada adik saya datang di sana. Terus itu adik ipar saya bilang, "Oh Pandita." Saya baru habis ditabiskan ini, pendeta. "Oh Pandita, ladi tunor kai adim mite dasi." Lalu adik saya kaget. Dia bilang, "Kita itu kalau dasi itu yang burung-burung yang paling kecil." Iya. Jadi saya mau bilang ini teologi ekor ayam. Nah, teologi ekor ayam ini adalah yang dicetuskan oleh salah seorang ketua sinode gereja Bali, Pak Wayan namanya. Dia bilang orang yang rendah hati itu seperti ekor ayam. Ekor ayam jantan ini maksudnya ya. Nah, coba kita perhatikan itu ekor ayam jantan. Waktu dia masih kecil belum ada itu ekornya yang menonjol. Tapi setelah membuku ya mulai lundara maka muncul itu ekor-ekor yang panjang di belakang. Jadi biasanya ada 3, ada 4 itu yang ekor yang panjang. Lalu ya ketika dia muncul dia waktu belum dewasa, belum besar, dia masih naik begini. Ya itu ekor ayam jantan. Ya, dia masih naik. Nah, waktu dia sudah mulai besar, semakin besar, mulai dia tunduk. Mulai maleroko susitee. Mengkelok rokok. Ya, lama semakin besar, semakin tua itu ayam jantan itu, semakin turun itu ekornya. Semakin tua, semakin bagus bunyinya, dia semakin turun itu ekornya sampai ke tanah. Nah, inilah gambaran seperti orang pemungut cukai. Dia merendahkan hati. Dia selalu mengingat bahwa hanya Tuhan yang mampu mengampuni segala dosa kita. Ya kan budak kita tahu di yang penting salama mo yang penting rajin memberi perpuluhan, yang penting rajin male sembahyang. Ya, memang itu semua bagus. Tetapi bukan itu yang menjadi dasar untuk memperoleh kerajaan surga. Jadi ada 2 hal saja, yaitu meninggikan diri atau merendahkan hati. Kalau kita merendahkan hati, maka itu sudah pasti bahwa dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saya tidak bisa lagi menggambarkan dan tentu Bapak Ibu saudara-saudara tahu secara praktis tentang kerendahan hati itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita sudah bisa melihat dalam kehidupan kita apakah saya ini orang rendah hati, atau apakah saya orang tinggi hati, atau apakah saya orang sombong, atau apakah saya orang angkuh. Tentu kita bisa bedakan itu.
Apakah lagi ketika kita melihat perikop ini, sehingga kita bisa dapat berkata seperti tema bahwa aku kembali sebagai orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena aku percaya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kedua hal ini yang harus kita bedakan dalam kehidupan kita. Jikalau kita mau sukses dalam seluruh kehidupan kita secara rohani, maka haruslah kita selalu rendah hati. Ada filsafat Cina yang berkata seperti ini. Dia bilang, kalau kita mau cepat masuk surga, ya, masuk surga, maka kita harus seperti air. Air itu selalu mencari tempat yang rendah. Ya, kalau dia penuh di satu tempat, maka dia akan selalu mencari yang rendah. Ketika dia penuh di tempat yang rendah, maka dia akan cari lebih rendah lagi. Dan ketika dia penuh di tempat yang rendah, maka dia akan cari bahkan dari hulu sampai ke sungai-sungai dan sampai ke laut, maka dia baru bebas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu menggambarkan ketika kita melihat air itu mengalir dan dia sampai di laut, maka di laut dia bebas. Ya, ada ikan apa yang menikmati di sana, ada apa yang bisa menikmati. Demikian juga ketika kita semakin hari, ketika kita selalu datang kepada Tuhan, selalu mengikuti perintah-perintah Tuhan, kita setia dalam sepanjang kehidupan kita, kita seperti orang pemungut cukai ini, maka kita akan sukses, kita akan mencapai itu namanya kedewasaan rohani di dalam Yesus Kristus. Karena ketika Yesus datang ke dunia ini, dia tidak datang untuk menyelamatkan saja, tetapi dia mau supaya kita hidup di dalam keselamatan itu. Tapi yang pertama, bahwa kita seperti orang pemungut cukai tadi, dia mengaku di hadapan Tuhan bahwa hanya Tuhanlah yang mampu mengampuni segala dosanya. Dan memang itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seperti pernyataan Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Ini ayat yang terakhir saya kutip. Dikatakan di sana bahwa siapa yang mengakui Yesus itu, siapa yang mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati, maka dia akan selamat. Nah, tentu saya percaya bahwa kita semua di sini sudah percaya bahwa kita sudah selamat. Jadi keselamatan itu tinggal kita kerjakan, tinggal kita olah dalam kehidupan kita. Sehingga kita sampai pada puncaknya nanti, yaitu dengan kedatangan Yesus untuk menjemput orang-orang yang percaya. Maka kita ada di sana. Tapi kita sudah pasti ke sana. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah perbuatan kita sepanjang kita masih hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan renungan firman Tuhan, saya percaya ketika Bapak Ibu meresapi, maka Bapak Ibu kembali sebagai orang-orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Amin. Kita lanjutkan liturgi kita. Kita masuk dalam saat teduh, kita merenungkan firman Tuhan sehingga sungguh menjadi berkat bagi kita. Saya berikan kesempatan.
Selesai. Semua orang inginkan kebenaran. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Dipersilahkan paduan suara lansia untuk memuji Tuhan.
Kita masuk dalam doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dalam ibadah hari ini Engkau telah memberkati kami melalui firman kebenaran-Mu yang hamba-Mu telah taburkan. Kiranya itu boleh tertanam dengan baik dalam hati semua anak-anak-Mu yang hadir hari ini, dan boleh bertumbuh bahkan berbuah. Sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena beberapa atau jemaat sungguh menikmati segala berkat dari Tuhan. Bahkan juga melalui ulang tahun bagi anak-anak-Mu, Engkau telah menambahkan usia kepada mereka. Kami berdoa supaya Tuhan terus-menerus menambah-nambahkan usia kepada mereka. Mereka boleh mencapai umur yang panjang, senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Kami juga bersyukur bersama anggota jemaat yang mendapatkan berkat-berkat yang lain, seperti kenaikan pangkat atau golongan, boleh menyelesaikan studi untuk mendapatkan strata, baik itu strata 1, 2, dan seterusnya ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena ada orang-orang yang boleh Tuhan sembuhkan dari penyakit. Oleh karena Tuhan menjawab doa-doa kami sehingga mereka boleh sembuh. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang akan menerima pelayanan sakramen, yaitu baptis pada tanggal 2 November, yang akan dilaksanakan baptisan untuk anak terkasih yaitu Elio Konstantin Paimbonan, anak dari Bapak Aprianto Tinting dan Ibu Emata. Minggu tanggal 9 Oktober akan dibaptis anak terkasih juga Garindra atau Yoas Rekar. Kami berdoa Tuhan untuk topangan anggota yang sakit, agar Engkau datang melawat bagian-bagian tubuh yang sakit, menjamah bagian-bagian tubuh yang sakit Tuhan. Datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, bahkan mengangkat seluruh penyakit dari dalam tubuh mereka, sehingga dengan doa kami pada hari ini Tuhan menyembuhkan mereka. Yang ada tertera nama di sini yaitu Bapak Yusuf Lapadang atau adik ipar dari Ibu Kristina Pakan, yang dimana lagi dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Juga kami berdoa untuk Sarce Rawai yang datang berobat dari Papua ke Makassar. Kiranya ya Tuhan, dengan kuasa-Mu Engkau menjamah beliau sehingga boleh mendapat kesembuhan dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk anggota-anggota jemaat yang berduka. Ada Bapak Aris Delimbong atas meninggalnya paman terkasih. Ada Ibu Polina
Popang atas meninggalnya adik sepupu. Juga Ibu Yulita Makna atas meninggalnya tante terkasih. Ibu Mary Erlili atas meninggalnya sepupu terkasih, yaitu almarhum Edi. Ibu Norita Nelintong atas meninggalnya kakek terkasih. Ibu Pendeta Abigail Tangke Barung STHMM atas meninggalnya sepupu terkasih almarhum Bapak PL Sirupang. Juga kami berdoa untuk Ibu Naomi Toban atas meninggalnya kakak terkasih almarhum Bapak Pensi Mambeta. Juga kami berdoa untuk Bapak Yosapat Payembonan atas meninggalnya Om terkasih atau almarhum Bapak Martin Lambe. Semua yang hamba sebutkan ini Tuhan, dan seluruh keluarga besar mereka masing-masing, Engkau berikan kekuatan iman kepada mereka. Engkau menjadi penghibur yang sejati datang menguatkan mereka, ya Tuhan. Sehingga mereka tidak tenggelam dalam duka cita, tapi mereka punya pengharapan kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala kegiatan konferensi 5 PPGT Klasis Makassar Timur yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober sampai 1 November 2025. Tuhan berkati segala persiapan mereka, Tuhan berkati dalam pengurusan konferensi sehingga konferensi itu dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus atau seluruh majelis. Tuhan memberkati mereka dalam segala aktivitas, dalam seluruh pelayanan mereka, sehingga mereka tetap selalu sehati sepikir dalam menjalankan tugas. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka dapat memerintah sesuai dengan kehendak-Mu, dapat memerintah dengan rasa takut kepadamu, dan memberikan kesejahteraan bagi kami, bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan bagi orang-orang percaya supaya ada kebebasan untuk beribadah, ada kebebasan untuk mendapat izin membangun gedung-gedung gereja ya Tuhan. Sehingga pemberitaan firman-Mu terjadi di dalam seluruh bangsa dan negara kami dengan penuh rasa keamanan, penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Inilah seluruh doa kami ya Tuhan. Oleh sebab itu, dengarkanlah kami yang berseru di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Martin Maru STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita
untuk memahami kehadiran Allah yang terus menyatakan diri untuk membenarkan umatnya. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati. Petunjuk untuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Api berkobar dalam hatiku. Pergilah dan sampaikanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar, supaya setiap orang yang menjumpaimu mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Roh Kudus menuntun kami pulang dari rumahnya dan memberitakan karya keselamatannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Aku diberkati sebagai lagu penutup. Sepanjang hidupku diberkati, bila
silakan duduk.